Kalau Anda mau mencari di dapur ya hati-hati, jangan sampai barang-barang tersebut masih dipakai oleh XWL Anda, supaya nanti tidak bermasalah di kemudian harinya. Sekarang kita berbicara masalah keamanan sebuah peralatan dari transceiver atau device QRP kita. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara membawa dan menyimpan iambic pedal key agar aman dengan cara yang murah, gitu ya teman-teman. Karena jangan sampai peralatan kita yang kita punya saat dipakai di lapangan mempunyai masalah karena terbentur-bentur. Seperti kita ketahui, untuk peralatan elektronika kita atau bahkan yang sifatnya mekanikal itu sangat rentan dengan benturan. Nah, ini adalah iambic pedal key yang kemarin kita modifikasi. Dan bagaimana cara saya membawanya agar dia aman atau menyimpannya agar dia aman. Nah, di sini saya menggunakan sebuah kotak plastik. Kotak plastik ini saya dapatkan dari dapur. Saya nggak tahu bekas apa, yang pasti ini ringan banget. Saya ambil dari dapur. Kayaknya sih udah nggak dipakai kayaknya gitu ya. Kalau Anda mau mencari di dapur ya hati-hati, jangan sampai barang-barang tersebut masih dipakai oleh XWL Anda, supaya nanti tidak bermasalah di kemudian harinya. Kalau ini sih rasanya kayaknya udah nggak dipakai, cuma numpuk begitu aja. Akhirnya ketika saya ukur, pas banget masuk ke atau untuk menyimpan iambic pedal key ini. Nah, titik lemah dari iambic pedal key ini ketika kita bawa atau ketika kita hand carry adalah pada titik di sininya nih. Ini kemungkinan saja di dayungnya ini, ya, di pedalnya ini bisa terbentur, benda keras kalau terbentur bisa saja patah gitu ya. Selain patah, mungkin saja di dalam ini kan ada skru ya, mungkin skrunya kalah, akhirnya jepat, rusak itu. Dan ketika mau kita pakai, nggak bisa itu. Nah, ini yang pernah saya alami kemarin ketika saya QRV di Pantai Mabak, di Merak, ketika saya membawa sebuah carrier, ternyata bermasalah pada iambicnya sini, di pedal sini, karena saya membawanya tanpa case. Dan selama perjalanan itu terbentur-bentur gitu. Nah, untung saya membawa carrier cadangan. Nah, kembali ke masalah case ini. Case ini cukup ringan, hanya beberapa gram saja, jadi tinggal dimasukkan seperti ini. Jangan lupa kabelnya disertakan. Saya lebih suka menyertakan kabel pada tiap carrier yang saya bawa, karena ini membutuhkan sebuah cek TRS ya, atau cek stereo, TRS to TRS, atau cek audio 3,5 mili yang stereo. Seperti ini, usahakan kabelnya yang baik atau ceknya yang baik, supaya ketika kita pakai di lapangan itu tidak bermasalah karena merotol lah, karena mengalami permasalahan-permasalahan lainnya. Udah begini aja, tinggal ditutup dan selesai. Tinggal saya bawa. Ini minimal ketika kena benturan-benturan akan jauh lebih aman. Seperti ini pun akan jauh lebih aman. Nah, selain ini saya juga mempunyai sebuah carrier strike key. Ini adalah carrier strike key yang saya simpan di kotak yang saya temukan. Saya nggak tahu ini bekas apa ya. Yang pasti ini adalah kotak punya ponakan saya. Sudah nggak dipakai. Ada sih. Awalnya di dalamnya ini buat nyimpen peniti segala macam, akhirnya saya pakai karena pas banget. Nah, ini adalah key strike ya, atau strike key seperti ini. Ini juga harus kita lindungin, walaupun secara fisik jauh lebih aman dibandingkan yang iambic key jika pedalnya terkena benturan. Nah, seperti ini. Walaupun ini jauh lebih aman, tapi saya lebih suka ini berada di dalam case ketika saya bawa ke mana-mana. Jadi ini juga pas, tinggal dimasukkan, demikian, tutup, ready to go, dan selesai. Ini adalah cara murah untuk menyimpan koleksi key Anda ketika akan dibawa
dalam operasi lapangan atau ketika akan dibawa dalam berpergian. Jangan sampai ketika bermasalah gearnya sehingga Anda tidak bisa mengudara. Terima kasih. Ini adalah video pendek. Semoga bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa lagi.